Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bersukalah ya Tuhan atas puji-pujian kami. Sembah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Katakan semua. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Mari saudara bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Puji dan sembahnya, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Bernyanyi, Tuhan mendengarkan selama pujian dan sembahmu hidup, dan Dia bersuka. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian
Ya Tuhan, jika nyanyian pengagungan dan pujian kami kepadamu manis Kau dengar, biarlah itu bukan karena merdunya suara kami, indahnya lantunan nyanyian kami, melainkan karena ketulusan dan kerinduan hati kami yang terdalam yang membuat kami menyanyi mengagung-agungkan Engkau. Dan bahkan lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, semua yang kami nyanyikan, semua yang kami renungkan, bagian kami mau terus menikmati Engkau bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau saat ini sampai akhir daripada ibadah. Dan berkenanlah Engkau ya Tuhan, memberikan kepada kami satu perasaan syukur boleh menikmati Engkau. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah, bahkan boleh menyebut diri sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian dan kita mau sambut adik-adik sekolah minggu. Silakan adik-adik. Sukacita kita masuk ke dalam kelas ya. Mari dengan sukacita adik-adik. Jemaat sekalian kita juga bersukacita bersama. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta. Saya undang Kak Tommy juga. Tanda tombak menusuk pipinya, tanda cinta Tuhan. Yesus semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Bagaimana kalau kita sediakan waktu buat adik-adik untuk nyanyi lagu ini bersama Kak Tommy ya Kak? Oke, silakan. Mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna selamat orang Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah menyanyi dengan semangat dan indah. Silakan Kak. Mari sama-sama saya dengan kasih minta Bapak Ibu untuk berdiri, kita berdoa untuk anak-anak. Adik-adik kita di hadapan Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan setiap anak-anak yang Tuhan sudah hadirkan di gereja kami. Tuhan boleh memberkati mereka pribadi, lepas pribadi. Sehingga dari kecil mereka boleh mendengar firman Tuhan. Mereka juga boleh memuji nama Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Tuhan juga berkati seluruh pelayanan sekolah minggu yang diadakan hari ini. Sehingga melalui guru-guru yang mengajar, melalui firman Tuhan yang diberitakan, melalui puji-pujian, boleh tertanam di dalam hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian dan selama adik-adik masuk ke dalam kelas, kita juga mau mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur kita. Baik, shalom Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih. Ketika Tuhan boleh terus menyatakan berkat bagi setiap kami, tidak henti-hentinya ya Tuhan kasih setia-Mu terus melingkupi setiap kami. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dengan hati kami yang menyembah Engkau. Yang Engkau boleh berkenan dan menerimanya. Hasil jerih lelah kami ya Tuhan dalam pekerjaan kami itu semua juga karena kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan.
yang Tuhan terus nyatakan bagi setiap kami. Persembahan kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan apalagi ketika kami mengingat penebusan-Mu, darah-Mu yang begitu mahal dan sempurna telah menebus dosa-dosa kami. Berilah ya Tuhan untuk setiap kami hati yang menyembah, hati yang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hati yang untuk meninggikan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan sukacita kita memberikan persembahan kita dengan syukur. Seperti doa kita, Tuhan sudah memberikan lebih dari yang kita perlukan. Sebagai umat pemenang bersuka. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Bersyukur. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa. Semua umat pemenang dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah, yuk kita bangkit berdiri saudara. Kita mau bersyukur antara kebangkitan dan kenaikan, bukti kemenangan Yesus. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan oleh darah anak domba. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, anak domba Allah yang menang atas maut. Saudara sebelum duduk boleh ke kanan ke kiri. Jumpa setiap orang, sebanyak-banyaknya orang yang bisa saudara temui dan sampaikan salam damai-Mu. Sukacita Tuhan Yesus
beserta. Mari semua umat pemenang di dalam Kristus. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Semua umat pemenang. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kalau masih bisa berdiri, kita berdiri terus ya saudari. Dari pemenang, katakan lagi. Haleluya. Kibarkan pemanjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Petra. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan lagi. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Tengok kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian. Saudara bersuka cita. Saudara bersuka cita? Amin. Saya percaya tuh saudara bersuka cita melihat dari raut-raut wajah saudara yang bersuka cita sebagai umat pemenang. Dari kebangkitan Yesus menanti kenaikan Yesus ke surga. Murid-murid Yesus bersuka cita bersama-sama dengan Yesus yang menang atas maut. Biarlah sukacita itu menjadi milik kita juga. Nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk memasuki firman Tuhan. Mari saudara, kita mau merenungkan kasih Tuhan Yesus. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya.
Ya Tuhan, jikalau bukan karena Engkau terhina bahkan menderita di atas kayu salib, bagaimana mungkin kami boleh disebut dan menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan? Jikalau bukan karena Engkau mengasihi kami dan berkorban di atas kayu salib, bagaimana mungkin kami bahkan boleh menyebut diri sebagai orang-orang kudus, sekalipun perilaku kami masih seringkali tidak berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah khususnya jikalau sebentar lagi kami merenungkan firman Tuhan, kami sekali lagi boleh diingatkan terlalu ajaib anugerah besar yang sudah Kau berikan atas kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau tenangkan setiap hati dan pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu anugerah pertobatan. Kata tobat itu bisa mempunyai pengertian yang dalam, tetapi juga bisa mempunyai pengertian yang cukup dangkal. Tergantung dalam konteks apa kita ini mencoba memahami kata tobat. Mungkin kata tobat boleh dijelaskan kalau sederhana itu begini. Ada seorang yang punya kebiasaan sambil nyetir mobil sambil mengunyah permen karet. Lalu karena satu dan lain hal, ketelan itu permen karetnya. Ya tobat, kapok. Sejak saat itu dia nyetir tidak mau sambil ngunyah permen karet. Bisa seserangkal itu. Bisa juga dalam pengertian yang agak lebih dalam ada semacam penyesalan. Adik saya pernah satu kali, dulu waktu naik mobil itu masih pakai kaset itu ya. Sambil nyetir mobil, sambil mau ganti kaset lagu. Akhirnya kecelakaan. Ada korban yang meninggal karena kecelakaan itu. Dan yang memberitahu kami yang menolong adik saya mengatakan dia waktu kecelakaan itu dalam kondisi pingsan, di giginya masih ada kaset. Gitu ya. Jadi rupanya dia milih dulu kaset, digigit dulu, nyopot yang di mesin tape recordernya, lalu kecelakaan. Sejak saat itu dia pasti, saya yakin, tidak pernah lagi mau sambil nyetirnya sambil mengganti kaset lagu. Itu nyesal. Tetapi ketika kita berbicara tentang hal ini, bukan cuma sekedar bertobat, kapok atau nyesal seperti itu. Karena penyesalan-penyesalan seperti itu hanya merubah perilaku. Tetapi pertobatan yang kita mau bicarakan yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah satu pertobatan yang bahkan membuat nasib kita ini berubah secara drastis. Dari yang seharusnya binasa mendapatkan hidup yang kekal. Jadi ini sebuah pertobatan yang merubah nasib hidup di dalam kekekalan. Bahkan pertobatan ini lebih dalam, lebih serius daripada sekedar penyesalan Yudas. Yang bahkan begitu menyesalnya sampai dia bunuh diri. Banyak orang bisa menyesal, banyak orang bisa bertobat, tetapi tidak mendatangkan hidup yang kekal. Dan kita mau berbicara tentang anugerah itu. Dan mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi jelas di sini Tuhan Yesus berkata ada orang-orang yang berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, pertobatan semacam inilah yang merubah dari maut kepada hidup yang kita mau bicarakan, yaitu anugerah pertobatan. Dan kita mau mencoba menyelidiki ini khususnya dari dialog antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Syukur-syukur melalui dialog yang kita selidiki ini kita memahami sekali lagi apa artinya anugerah pertobatan. Mari kita bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan secara pelan demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang Farisi
yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah dari roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Saudara, di dalam pembukaan, di dalam ayat pertama ini dikatakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Penjelasan secara detail seperti ini pasti disengaja oleh Yohanes, supaya kita memahami betapa serius dan dalamnya perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus pada waktu itu. Itu sebabnya perlu dijelaskan seorang Farisi, bahkan pemimpin agama Yahudi. Kita tahu persis bahwa orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang begitu amat sangat taat menjalani aturan agamanya dan apa yang diyakini tentang imannya. Mereka betul-betul mentaati secara luar biasa, apalagi aturan-aturan hari Sabat. Saya memberikan beberapa contoh taatnya mereka terhadap hukum Sabat sampai untuk ukuran kita sekarang terus terang terkesan konyol. Tetapi saya percaya itu dilakukan oleh mereka di dalam satu ketulusan, kerinduan untuk mentaati aturan-aturan agamawinya mereka. Misalnya tentang hari Sabat. Orang Farisi itu kalau terpaksa harus mengadakan perjalanan tidak boleh lebih dari 2 mil. Dan kalaupun membawa bekal, minuman hanya boleh yang cukup minum 1 teguk tok. Lebih daripada itu tidak boleh. Membawa makanan pun tidak boleh lebih berat daripada 2 biji buah ara yang sudah kering. Itu aturan mereka ditaati dengan begitu rupa. Termasuk pada hari Sabat. Itu mereka bahkan menyimpul sebuah tali, ngikat dengan tali itu tidak boleh, itu sudah dianggap kerja. Nah tetapi kalau seorang perempuan pakai selendang, diikat selendangnya boleh. Tapi kalau ngikat tali nggak boleh. Aneh kan? Bagi kita aneh, bagi mereka itu aturan. Nah bagaimana kalau seseorang pada hari Sabat terpaksa harus ngambil air? Ini terpaksa loh ya, harus ngambil air dan cilakanya timbanya nggak ada talinya. Nggak boleh ikat pakai tali dong, pakai selendang boleh. Karena seorang perempuan ngikat pakai selendang boleh, ngikat pakai tali nggak boleh. Bagi kita konyol. Tetapi tolong dipahami itu mereka lakukan di dalam ketulusan karena mereka mau sungguh-sungguh mentaati hukum Taurat. Nikodemus adalah orang yang seperti ini. Bahkan ditegaskan tadi dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ketika dibicarakan tentang pemimpin agama Yahudi berarti itu adalah dari seluruh orang Yahudi zaman itu dia termasuk daripada 70 orang yang disebut anggota Sanhedrin. Yang menjadi majelis ulama Israel yang punya hak untuk menghakimi orang-orang Yahudi yang melanggar adat istiadat dan aturan Taurat. Kebayang orang seperti apa Nikodemus? Orang Farisi bahkan pemimpin.
Orang yang Farisi yang biasa-biasa aja ketat mentaati hukum Taurat, kalau bisa jadi pemimpin yang dari 70 orang seluruh orang Yahudi membuktikan betapa ketatnya dia mentaati hukum Taurat. Paulus mungkin bukan orang Sanhedrin. Paulus yang begitu keras pun mungkin bukan. Tetapi Nikodemus anggota Sanhedrin. Orang seperti inilah yang sekarang diskusi dengan Tuhan Yesus. Saya pikir bukan kebetulan Tuhan sengaja melalui diskusi dengan Nikodemus ini supaya kita sekarang ini bisa lebih mengerti, lebih mendalam apa artinya itu anugerah pertobatan. Nah, saudara, Nikodemus ini dikatakan ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata. Maaf. Seringkali saya mendengar orang berkata, oh Tuhan Yesus, Nikodemus datang pada waktu malam karena dia takut diketahui oleh orang, karena dia pemimpin yang sangat terkenal. Gengsi dong ngobrol sama Tuhan Yesus yang bukan siapa-siapa. Saya tidak melihat ke sana terus. Tetapi justru karena Nikodemus ini sungguh-sungguh mengenali siapa Yesus. Itu sebabnya dia datang pada waktu malam karena dia mau berbincang-bincang secara mendalam dengan topik yang sangat banyak yang dia mau diskusikan. Dan Nikodemus tahu itu tidak mungkin pada siang hari. Siang hari Tuhan Yesus sibuk dengan pelayanan, pergi kemana-mana melayani orang dan mengajar. Waktu paling ideal bisa tatap muka, bisa diskusi secara mendalam sebagai seorang pemimpin yang tahu banyak tentang aturan-aturan agamawi. Maka dia sengaja memakai waktu malam supaya kesempatannya bisa lebih privat. Bukan karena gengsi. Dia melakukan penghormatan, dia mengenal siapa Yesus. Itu sebabnya sebagai seorang pemimpin. Dia memberikan dan menyebut Tuhan Yesus dengan sebutan yang sangat terhormat. Rabi. Itu tidak kepada sembarang orang sebutan itu diberikan. Kalau boleh pakai istilah itu, Yesus itu tidak pernah secara resmi ikut sebuah pelajaran daripada agama apa kalau pakai bahasa sekarang seminari lah atau sekolah teologi lah atau pesantren. Enggak. Dia anak tukang kayu. Yang sejak mudanya ikut membantu orang tuanya yang tiba-tiba setelah berusia 30 tahun harus keluar melayani. Tetapi pengajaran-pengajaran dia, apa yang didengar dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuat Nikodemus dengan tidak sungkan-sungkan memberi sebutan Rabi. Bahkan tidak cukup hanya dengan Rabi. Kami tahu bahwa engkau adalah datang dari Allah, yang diutus Allah. Pada waktu Nikodemus berkata yang diutus Allah, mungkin bahkan bagi pemahaman saya seolah-olah Nikodemus mau berkata ratusan tahun lamanya tidak pernah lagi Tuhan mengutus nabi. Tetapi sekarang melalui mujizat-mujizat, tanda-tanda yang engkau lakukan, melalui pengajaranmu kami tahu engkau adalah yang benar-benar diutus oleh Jadi kalimat ini membuktikan bahwa itu yang tadi saya katakan. Nikodemus datang pada waktu malam supaya bisa berdiskusi panjang lebar dengan topik yang sangat mendalam. Tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan kemudian Tuhan Yesus setelah disebut Nikodemus ini mengatakan demikian bahwa engkau datang dari Allah dan selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Memang yang didiskusikan apa tidak dibahas secara detail dalam Injil Yohanes pasal 3. Tetapi kita bisa melihat apa yang didiskusikan ketika Tuhan Yesus memberikan kesimpulan. Di dalam ayat yang ketiga tadi. Aku berkata kepadamu jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain yang didiskusikan panjang lebar dan mendalam bersama-sama Tuhan Yesus dengan Nikodemus ini adalah bicara soal kerajaan, melihat kerajaan Allah atau memperoleh hidup yang kekal. Karena melihat berarti masuk. Masuk berarti memperoleh.
Dan dikatakan jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat mari kita perhatikan. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkannya lagi? Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus itu, saya percaya ini kalimat bukan pertanyaan konyol, tetapi pertanyaan yang sangat mendalam. Dan karena apa? Nikodemus pun tahu ketika Tuhan Yesus berkata tentang dilahirkan kembali. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara, tidak seorang pun dapat masuk kerajaan surga jikalau tidak dilahirkan kembali. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dilahirkan kembali? Saya percaya Tuhan Yesus itu sebetulnya mau mengatakan seseorang jikalau mau masuk kerajaan surga mendapatkan hidup yang kekal, harus ada satu perubahan yang radikal. Semua yang dilakukan harus, selama ini yang dilakukan oleh Nikodemus, bahkan orang-orang Farisi dan orang Yahudi, itu tidak ada nilainya sama sekali, harus diulang dari awal. Sama seperti start dari awal, seperti lahirnya seorang bayi. Itu maksudnya. Saya percaya sebagai seorang pemimpin, apalagi sudah diskusi panjang lebar, Nikodemus tidak salah tangkap. Maka waktu Nikodemus pun juga pakai ilustrasi. Kalau Tuhan Yesus mengatakan lahir baru itu sebetulnya bicara soal semua yang kamu lakukan tidak ada gunanya. Harus mulai dari awal. Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Ya kita tahu tadi yang sudah saya singgung. Emang masuk surga hanya gara-gara hari Sabat tidak menyimpulkan tali? Lalu kalau menyimpulkan tali batal masuk surga? Kok aneh banget? Ya dong. Apa betul surga seperti itu? Dan itu dilakukan oleh Nikodemus sejak ia berusia 13 tahun. Di dalam PA beberapa minggu yang lalu saya 2 kali berturut dikatakan setiap orang Yahudi khususnya yang laki-laki itu ketika umur 13 tahun dia harus mulai menjalankan semua aturan Taurat dengan ketat persis seperti orang dewasa. Nikodemus bisa menjadi pemimpin agama Yahudi. Pasti sejak 13 tahun dia sudah dipersiapkan untuk itu. Dia sudah mentaati itu semua. Itu semua sekali oleh Tuhan Yesus dikatakan kamu harus ngulang dari awal. Seperti seorang yang baru lahir. Mengkagetkan. Yesus pakai istilah lahir baru itu perubahan radikal. Mulai dari awal. Yang kamu lakukan keliru total. Kira-kira begitu. Maka Nikodemus dengan ilustrasi yang sama. Jadi gimana? Jadi kita harus masuk lagi ke rahim ibunya. Masuk Nikodemus maksudnya begini. Loh, itu tidak mungkin. Ya. Kalaupun dia harus radikal, caranya bagaimana? Tradisi orang Yahudi, aturan Taurat itu sudah begitu kaku. Tidak bisa dengan gampang dirubah. Sama seperti tidak mungkinnya seorang yang sudah dewasa masuk ke rahim seorang ibu. Itu yang dimaksud oleh Nikodemus sebetulnya. Bahkan mungkin Nikodemus ini bertanya, jadi keyahudian kami selama ini, ketaatan kami sejak usia 13 tahun disebut bar mitzvah, mentaati hukum Taurat, itu semua tidak ada gunanya. Lalu harus mulai dari yang mana dan seperti apa? Itu pertanyaan daripada Nikodemus. Bukan salah ngerti, ini satu diskusi yang memakai ilustrasi yang sangat dalam. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, jikalau seseorang dilahirkan dari air dan roh. Jikalau seorang tidak, di ayat yang kelima sekarang saya baca. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang air dan roh,
Bagi Nikodemus, dia tahu persis yang dimaksud dengan ayat jelas pertobatan. Sebab sebelum Tuhan Yesus tampil melayani 6 bulan sebelumnya, tampil seorang tokoh besar, Yohanes Pembaptis. Yang di seberang sungai Yordan, dia menyampaikan firman Tuhan, memberikan pengajaran dengan satu teriakan yang sangat tegas. Bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Jika pada waktu Tuhan Yesus berkata lahir dari air dan roh, seketika pasti di dalam pemikiran Nikodemus adanya pertobatan. Tetapi pertobatan yang bukan dari kemampuan manusia. Sebab ini adalah sebuah perubahan radikal tadi. Satu pembalikan seolah-olah 180 derajat. Ibarat seperti seorang laki-laki berubah menjadi seorang perempuan. Oh, saya bukan berbicara tentang LGBT ya. Ini dalam konteks normal. Sesuatu yang tidak mungkin. Maka dikatakan kecuali bertobat harus oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mana yang lebih dulu? Bertobat atau lahir baru? Sebetulnya kita tidak perlu terlalu mikirkan mana lebih dulu. Karena ini Tuhan Yesus yang berbicara seperti sebuah koin dengan dua sisinya, yang satu pertobatan dan yang satu lagi dilahirkan oleh roh. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang dilahirkan oleh roh pasti harus ada perubahan radikal. Orang-orang yang bisa melakukan perubahan radikal dari hidup dalam daging menjadi hidup dalam roh, itu hanya oleh karena kuasa roh. Jadi tidak perlu dipisahkan mana lebih dulu. Kadang-kadang teolog-teolog ini cari sulit-sulit sendiri. Yang tidak ada bedanya coba dibedakan. Yang tidak ada urutannya mau dicari urutannya yang mana. Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Bagi Nikodemus jelas, oleh pekerjaan roh ada anugerah pertobatan. Baptisan, tetapi baptisan pertobatan. Bukan baptisan seperti yang dilakukan oleh gereja. Gereja hari ini memang benar melakukan baptisan. Tetapi baptisan yang dilakukan oleh gereja, saya lebih memahami ini adalah baptisan pemuridan. Baptisan gereja hari ini kan berangkat daripada Injil Matius pasal 28. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka. Jadi baptisan gereja hari ini, baptisan pemuridan. Artinya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau menjadi anggota gereja GPI misalnya, dibaptis, maka harus mulai belajar menurut apa yang diyakini oleh gereja Petra Indonesia. Tetapi pertobatannya, kelahiran barunya sudah terjadi jauh-jauh sebelum dia dibaptis lewat gereja. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dan ketika berbincang-bincang dengan Nikodemus, dia berbicara tentang baptisan pertobatan. Itu yang tidak dapat dilakukan oleh gereja. Ada gereja yang menganggap punya hak untuk membaptiskan. Dengan caranya. Sehingga ditanya, yuk baptis apa? Baptis percik, tidak benar. Baptis yang sah adalah baptis salam. Lalu diulang. Seolah-olah baptisan itu adalah otoritas gereja. Tidak. Kalaupun misalnya ada orang dibaptis 1000 kali, selama tidak bertobat, tidak ada pekerjaan roh, dia tetap kondisinya status dalam kebinasaan. Jadi yang di sini jelas berbicara tentang baptisan pertobatan. Nah, untuk memahami apa itu baptisan pertobatan, itu adalah baptisan yang tadi sudah saya singgung dikit, yang melalui karena baptisan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, air dan roh tadi, seseorang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia ini berpindah daripada maut ke dalam hidup. Dari orang-orang tidak percaya, yang seharusnya binasa, yang tadinya berdosa menolak Tuhan, menjadi anak-anaknya. Mari kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 10 sampai 12 demikian bunyi firman Tuhan. Pasal 1 ya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya.
tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sasa Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 12 ini puncak penolakan tetapi sekaligus puncak anugerah. Dikatakan ia telah datang ke dalam dunia, dunia dijadikan. Kalau saya mau persempit, kata dunia di sini bukan jagat raya tetapi planet bumi kita. Kristus datangnya bukan di Mars. Kristus datangnya bukan di Jupiter atau di galaksi yang lain, tetapi di planet bumi kita. Ia menciptakan planet bumi. Dia datang ke dunia. Dunia tidak mengenalnya. Iyalah. Orang Tiongkok pada perjanjian lama tidak mungkin kenal Yesus. Orang Indonesia kalau zaman itu sudah ada penghuninya juga tidak mungkin kenal Yesus. Dunia tidak mengenal Kristus ketika ia lahir. Tetapi Tuhan Yesus bukan lahir di Tiongkok, bukan lahir di tengah-tengah hutan Amazon. Dikatakan ia apa? Ia datang ke milik kepunyaannya. Siapa sih di antara bangsa-bangsa pada perjanjian lama yang menjadi milik kepunyaan Tuhan? Keturunan Abraham. Yang kepadanya Tuhan memberikan tanah berlimpah madu dan susu, yaitu tanah Kanaan. Kristus lahirnya di situ. Datang ke dunia tidak dikenal, oke. Tetapi dia datang ke tempatnya, ke milik kepunyaannya, ke tengah-tengah orang Yahudi keturunan Abraham yang dikatakan engkaulah umatku dan akulah Allahmu. Tetapi apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tidak mengenal sama tidak menerima itu lebih serius mana? Tidak menerima itu artinya kenal tapi tidak mau terima. Kalau tidak mau terima karena tidak mengenal ya jangan disalahin. Anak kecil yang belum tahu HP. Dikasih permen sama dikasih HP yang harganya 25 juta pilih mana? Pilih permen. Karena dia tidak ngerti HP. Tetapi kalau mungkin dia sudah bisa mulai main-main HP. Mungkin pilih HP. Tapi kalau dia dipilih kasih HP yang satu gede yang satu kecil. Dia tidak lihat harga. Dia lihat yang lebih gede, yang lebih nyaman dipakai untuk main-main. Karena dia tidak mengenal. Dunia tidak mengenal Yesus. Tetapi yang mengenal tidak menerimanya. Dan ketiga itu yang saya katakan puncak penolakan. Sejak perjanjian lama. Sejak zaman Abraham dipanggil. Melalui keturunanmu lah. Semua bangsa akan memperoleh berkat. Itu yang dinanti-nanti. Tapi ketika datang ditolak. Ia datang ke tempatnya, ke milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya atau menolak. Tetapi ada 12 dikatakan. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Tetapi semua orang yang oleh karena anugerah pertobatan. Dimampukan menerima Kristus. Dialah yang akan memperoleh hidup yang kekal dan menjadi anak-anaknya. Itu sebabnya kita berbicara tentang anugerah pertobatan. Pertobatan adalah satu perubahan yang radikal di dalam konsep. Perubahan yang radikal di dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari. Orang-orang Yahudi pada waktu itu, Nikodemus pada waktu itu konsepnya kami sebagai orang Yahudi mentaati hukum Taurat. Ya sudah, itu cukup. Walaupun sekarang Nikodemus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi dia mau tahu aspek-aspek yang lebih detail. Sekarang kok ditolak. Kok sekarang dianggap semuanya tidak ada nilainya. Harus mulai dari awal. Itu sebabnya dia mengatakan jadi aku harus masuk rahim ibuku. Tidak lagi jadi orang Yahudi karena semuanya tidak cukup. Mulai dari awal itulah awal yang seperti apa. Dan Yesus berkata. Dari air dan roh. Karena yang lahir dari roh adalah roh.
Lahir dari daging adalah daging. Mari kita bandingkan dengan Yehezkiel pasal 36. Saya percaya pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang air dan roh, sebagai seorang pemimpin Yahudi, yaitu Nikodemus, dia tahu persis ayat ini. Yehezkiel pasal 36 ayat 25 dan 26. Dan dia tidak mungkin tahu Matius pasal 28. Sebab apa? Bukan dia tidak baca Alkitab. Matius belum ada waktu itu. Injil Matius belum ada. Jadi tidak mungkin referensinya Nikodemus adalah Matius pasal 28. Referensinya Nikodemus Yehezkiel pasal 36. Saya baca ayat 25 sampai dengan ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Dan kamu akan, ayat 26 cukup ya. Rohku akan kuberikan ke dalam batinmu dan aku akan memberikan kepadamu hidup menurut ketetapanku, ayat 27. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jelas sekali. Rohku akan kuberikan diam di dalam di batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang padanya. Di dalam Yehezkiel pasal 36 ini dikatakan mentaati perintah-perintah atau ketetapan daripada Tuhan. Bukan ketetapan-ketetapan berdasarkan adat istiadat yang tidak boleh nyimpulkan tali, yang kalau hari Sabat membawa bekal minuman cuma boleh untuk seteguk tok. Bukan itu. Itu semua rubah mulai dari awal. Lahir baru, start dari garis start. Bukan dari tengah jalan. Saya kalau ini satu ilustrasi. Saya mau pergi ke Cilegon. Berarti kalau dari rumah saya, Karawaci, itu harusnya ngambil tol ke Cilegon. Tetapi saya udah kebiasaan selalu masuk tol Jakarta. Sudah sampai Tomang. Apa yang harus saya lakukan? Mulai dari awal lagi kan? Balik arah. Seperti itulah yang Yesus mau katakan. Mulai dari awal. Perubahan radikal. Juga perubahan konsep. Jangan pikir dengan mentaati hukum Taurat. Tetapi terima roh yang dari Tuhan. Yang memberikan kepada kamu kemampuan untuk percaya. Yang memberikan kepadamu kemampuan untuk bertobat. Melakukan perubahan yang radikal. Saya tidak bisa dipungkirin. Kebiasaan-kebiasaan itu bukan sesuatu yang gampang dirubah. Saya punya satu teman, punya kebiasaan duduk yang salah. Akhirnya pinggangnya urat kejepit. Diperiksa-periksa MRI dan segala macamnya, dokter ngomong, oh itu sebetulnya tidak masalah. Rubah cara dudukmu. 1-2 minggu oke. Minggu ketiga balik lagi seperti kebiasaan sejak kecil. Tidak gampang. Kita pasti punya pola pikir kita masing-masing. Kita punya kebiasaan kita masing-masing. Pertobatan di dalam Kristus Yesus. Anugerah oleh kuasa Roh Kudus yang kita tidak mampu dengan kebiasaan kita. Dilahirkan dari air. Air di sini berbicara tentang apa? Sebetulnya sekaligus tetap simbol Roh Kudus. Air adalah yang membersihkan. Dan karena ada air yang membersihkan, itu ada yang dilakukan oleh kuasa Roh Kudus, maka di sini ada satu permulaan baru. Melakukan sesuatu yang seturut dengan ketetapan-ketetapan Tuhan dan bukan yang muncul daripada tradisi-tradisi yang walaupun sudah punya sejarah yang sangat panjang, yang walaupun seolah-olah sudah tidak mungkin bisa dirubah. Seperti tidak mungkinnya seorang yang dewasa masuk ke rahim seorang ibu. Tetapi itulah yang Yesus katakan.
Memang tidak mudah, tetapi kuasa Roh Kudus memungkinkan. Itulah anugerah pertobatan. Mari kita bersama-sama sekarang melihat di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sasak lahir baru, mulai dari awal oleh kuasa Roh Kudus, dijelaskan oleh Paulus dari aspek lain melalui kalimat seperti ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di ayat yang ke-6. Hendaklah kamu yang telah menerima Kristus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya tidak pernah terlepas dari persekutuan dengan Kristus. Tetap di dalam Dia. Kenapa harus tetap di dalam Dia? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan berakar. Maka pada waktu Paulus memakai istilah berakar berarti dia sedang berubah memakai ilustrasi tentang pohon. Sebuah pohon harus ada akar karena akar itulah yang harus menjadi satu dengan sumber kehidupannya. Tidak ada. Kalaupun ada pohon-pohon tertentu yang bisa dipotong batangnya, tamcepin tanah, itu namanya stek atau apa, tetap untuk hidup akhirnya harus keluar akar dulu. Karena melalui akar itulah dia menjadi satu dan mengambil makanan dari sumber hidupnya, yaitu tanah di mana dia ditanamkan. Engkau tetap yang sudah menerima Kristus dikatakan, hendaklah berakar. Tidak boleh lepas dari persekutuan dengan Kristus. Karena itu sumber hidup. Seperti sebuah pohon yang ditebang, dilepaskan dari akarnya, berarti sama dengan mati. Demikian juga kita lepas daripada persekutuan dengan Kristus, kita akan mati. Karena kita sekarang lahir baru, bukan lagi yang bersifat daging, tapi yang bersifat roh. Maka persekutuan kita bukan dengan yang daging lagi, tapi dengan roh, yaitu Kristus Tuhan yang menjadi manusia. Sederhana sekali. Dan ini tidak bisa dipungkiri, sebuah perubahan radikal, bukan? Dari kecil kita lebih perlu makanan enak. Dari kecil kita lebih mencari sesuatu yang memberikan kenikmatan secara daging. Tetapi sekarang ketika kita memperoleh anugerah pertobatan, kita mulai mencari yang menyenangkan Tuhan. Yang manis bagi Tuhan tadi. Itu sebabnya tadi saya berkata Tuhan. Pujian kami mungkin bukan suaranya indah. Nyanyian kami bukan karena lagu yang paling bagus daripada semua lagu yang ada di dalam dunia. Tetapi yang kami mau nyanyikan dari hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan pengagungan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pengampunan darah Kristus. Biarlah itu menjadi satu ekspresi kami seperti pohon yang menaruh akarnya di dalam Kristus. Tetap ada di dalam sumber kehidupan kami. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dan dalam iman diajar, hendaklah kamu berakar lalu dibangun di atas Dia. Maka ketika sekarang Paulus ketika berkata bicara soal akar lalu mengatakan dibangun, maka ini bukan lagi bicara soal pohon. Pohon itu bukan dibangun tapi bertumbuh. Kalau dibangun ini mungkin berbicara tentang struktur bangunan. Maka disebut bangun, maka disebut bangunan. Nah kalau berbicara tentang bangunan berarti seolah-olah dibangun di atas Kristus. Kristuslah yang menjadi dasar daripada perilaku kita.
ke bawah tidak kelihatan pohon, itu akar menjadi satu. Di dalam hati kita yang dalam satu relasi yang tidak bisa lepas dengan Kristus. Tetapi sebagai bangunan tubuh jasmani kita mengambil pola kehidupan Kristus. Kita mengambil pola kehidupan Kristus. Kalau pakai bangunan kira-kira apa sih itu namanya? Blueprint kali ya. Begitu rumah IMB-nya keluar itu sudah ada blueprint-nya. Lalu harus dibangun sesuai betul-betul sesuai dengan izin yang didapat, blueprint-nya jelas. Nanti setelah jadi baru dicek lagi sama petugas sesuai enggak dengan izin yang sudah diajukan. Kita harus seperti bangunan yang dibangun sesuai dengan blueprint yang disediakan Tuhan. Itu siapa? Kristus menjadi teladan. Kristus bukan hanya datang untuk memberikan penebusan, tetapi dia juga datang untuk memberikan keteladanan. Supaya kita ini ketika kita harus berpegang pada firman-Nya, memegang teguh perintahnya, itu bukan gerambiang seperti orang-orang Yahudi waktu itu. Di mana dikatakan hormatilah hari Sabat, lalu minum air kalau hari Sabat cuma seteguk. Bukan itu. Tetapi jelas ada contoh konkret. Bagaimana Kristus waktu itu hidup di tengah-tengah manusia, memberikan kasih-Nya, memberikan pengajarannya, dan selanjutnya. Dan itulah sebetulnya yang dimaksud dengan anugerah pertobatan. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin. Tetapi kalau itu oleh pekerjaan Roh Kudus, harus ada yang kelihatan di dalam kehidupan kita. Kapan itu terjadi? Ketika Roh Kudus dengan kuasanya bekerja di dalam diri kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, sama seperti angin bertiup kemana ia mau. Kita tidak tahu dan kemana dia akan, dari mana dan kemana kita tidak tahu. Tetapi kita mendengar bunyinya. Demikian juga kapan Roh Kudus bekerja memberikan karunia pertobatan kepada kita. Kita tidak tahu. Tetapi kita bisa merasakan seharusnya. Seperti mendengar bunyinya. Seperti melihat angin yang bergoyang. Daun-daunan yang bergoyang karena tertiup angin. Orang-orang yang sungguh-sungguh menerima anugerah pertobatan. Seharusnya kelihatan paling tidak. Ada kalanya angin bertiup itu begitu kencangnya sampai menumbangkan pohon. Tetapi kadang-kadang angin bertiup semilir. Tetapi kita tetap bisa merasakan itu di kulit kita. Atau paling tidak melihat sedikit daun-daun bergerak. Setiap kita. Tidak harus seperti kan merasakan pohon yang tumbang. Tetapi kita bisa tahu. Ada goyangan tiupan angin yang kita rasakan. Jikalau belum yang kita rasakan. Biarlah kita berkata, Tuhan berikanlah kepadaku anugerah untuk mendapatkan hati yang baru. Roh yang baru. Supaya oleh kuasa Roh Kudus aku mendapatkan anugerah pertobatan. Kadang-kadang kita sudah mendapat. Mestinya kita semua sudah mendapat. Tetapi kita lupa satu hal. Untuk terus bersatu dengan Kristus. Kita lupa hal yang kedua. Untuk terus dibangun di atas Kristus. Jadi saya tidak berani mengatakan, oh kalian belum dapat semua, kita belum dapat, ada sebagian belum dapat, enggak. Saya lebih senang mengatakan kita semua sudah dapat. Tetapi kita berhenti di dalam dibangun di atas Kristus. Kita bersekutu, menanamkan akarnya kepada Kristus, tetapi menanamkan akarnya kepada Kristus bukan untuk untuk membangun diri, hanya untuk menyerap berkat-berkat Tuhan. Bukan itu. Paulus berkata, hendaklah engkau berakar di dalam Kristus, bukan supaya kita menikmati kegemukan kita sebagai pohon yang kemudian rindang daunnya. Bukan itu. Tetapi dibangun sesuai dengan Kristus. Kita menerima itu anugerah. Tetapi anugerah itu dibayar mahal. Oleh Kristus melalui penumpahan darahnya di atas kayu salib. Itu sebabnya kalau saya tidak akan kupas, tapi saya akan coba sebutkan secara konteksnya. Setelah berbincang-bincang dengan Nikodemus, itu sebabnya nanti muncul ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan
dunia ini. Itu dalam ayat 16. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah pertobatan. Itu kerja daripada Allah Tritunggal. Bapa merencanakan. Mengutus anaknya yang paling dikasihi datang ke dunia. Sekalipun ketika dalam kutip kalau pakai istilah saya di surga. Bapak melihat anaknya datang ke tengah-tengah orang Israel itu terenyuh. Bukan ke Tiongkok, bukan ke India, bukan ke Indonesia. Tanahnya sendiri, milik kepunyaannya. Tapi tidak diterima. Bahkan sampai dipakukan di atas kayu. Tetapi berkat itu akhirnya dilimpahkan kepada setiap kita. Bapak mengutus. Kristus dengan darahnya menggenapkan. Roh Kudus membagi-bagikannya kepada setiap kita. Kerja Allah Tritunggal. Membuktikan ini satu hal yang sangat serius. Membuktikan bahwa tanpa keselamatan yang diberikan oleh karya Allah Tritunggal. Tidak mungkin manusia dengan kelahirannya sebagai Yahudi. Dengan ketaatannya sebagai seorang Farisi bahkan pemimpin. Dia bisa mendapatkan. Harus mulai dari awal. Perubahan yang radikal. Ya, perubahan yang radikal. Mari kita bersama-sama sekali lagi berkata Tuhan. Aku pernah secara radikal memahami semua konsep keselamatan. Tetapi mandek sekian lama mungkin. Aku mau lagi melanjutkan perjalananku bersama-sama dengan Engkau. Kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, dapatkah kesalahan kami melebihi kesalahan orang Farisi, bahkan pemimpin seperti Nikodemus? Tidak mungkin. Mungkinkah ketulusan dan keberanian kami mentaati firman melebihi orang Farisi dan orang seperti Nikodemus? Juga tidak. Tetapi jikalau Nikodemus pun dengan segala ketaatannya tidak cukup kecuali menerima anugerah pertobatan yang datang oleh karena kuasa Roh Kudus. Harus mulai dari awal semua yang sudah dia mulai dengan begitu luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan? Tetapi kami mengucap syukur. Kami percaya itu pun karena pekerjaan Roh Kudus. Karena seorang anak dilahirkan oleh orang tuanya. Demikian juga kami sebagai anak-anak Allah. Engkaulah yang di dalam Roh Kudus melahirkan kami. Biarlah kelahiran kami ini menolong kami juga berani melakukan banyak perubahan-perubahan radikal. Mulai dari awal apa yang kami tahu benar di dalam Engkau. Kami mau terus bersatu bersama-sama dengan Tuhan Sang Penebus kami. Bagaikan pohon yang merambatkan akar-akarnya. Dan kami mau seperti bangunan yang dibangun di atas Kristus sebagai landasan, sebagai prototipe dan blueprint daripada kami sebagai bangunan. Kami belum sempurna ya Tuhan. Tetapi kami mau terus bersandar kuat kuasa Roh Kudus. Terus dibangun semakin hari. Semakin menyerupai Kristus. Terpujilah Tuhan yang pada ibadah pada pagi hari ini juga memberikan kepada kami kesempatan untuk secara lebih kusuk merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan setiap kami melalui roti dan anggur yang sebentar lagi akan kami terima. Persiapkan kami Tuhan untuk menerimanya supaya apa yang kami terima tidak mendatangkan dosa bagi kami. Kami mau terlebih dahulu menyelidiki. Kami mau terlebih dahulu minta pengampunan daripadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati, mau datang pada salib Kristus. Ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku datang pada kakinya. Sana ku dapatkan mahkota. Sang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau waktu nanti kita datang ke hadapan Tuhan dan Tuhan memberikan kita mahkota, itu karena anugerah, bukan karena kehebatan kita. Itu karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menjadikan kita seperti anak-anak yang hilang kembali kepada Sang Bapa. Itu sebabnya pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, di mana melalui kayu salib dia melakukan pendamaian antara orang berdosa dengan Tuhan. Dia mengambil roti, memberkatinya, memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Selanjutnya ia juga mengambil cawan, memberkatinya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah menjadi sebuah meterai dari perjanjian baru. Bahwa masuk kerajaan surga bukan karena Yahudi. Bahwa masuk kerajaan surga bukan karena sejak usia 13 tahun mentaati hukum Taurat dengan begitu ketat. Tetapi karena perjanjian yang ditumpahkan dan dimeteraikan oleh darah Kristus. Suatu perjanjian yang tidak mungkin rusak. Itu sebabnya marilah kita sekali lagi mengingat. Mari kita tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Sampai mahkota diberikan kepada kita. Kita menyanyikan lagu yang kedua, bait kedua dan selanjutnya, sambil menerima roti yang akan dibagikan. Dari kayu salib mengalir darahnya, waktu Yesus disengsarakan.
Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan roti di tangan kanan kita, kita berdoa. Tuhan, jikalau bukan karena Roh yang bekerja di dalam diri kami tetap orang-orang yang hidup di dalam daging. Tetapi Roh melahirbarukan kami. Maka biarlah roti yang sebentar lagi kami terima mengingatkan kami. Kami harus lebih fokus kepada yang bersifat kekal. Kami harus lebih konsentrasi mencari hal-hal yang menyenangkan Engkau. Lebih daripada yang memuaskan keinginan hati kami. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Kau perbuat di atas kayu salib bagi kami, orang-orang yang hina ini. Kami mau menerimanya di dalam atas rasa syukur. Biarlah apa yang kami terima mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah terlepas daripada Engkau. Tetap di dalam Engkau. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menerima roti. Kita berdoa lagi. Tuhan, ketika kami tahu bahwa yang menyatukan kami dan yang menjadi meterai adalah darah-Mu. Maka persekutuan kami dengan Engkau adalah persekutuan yang sangat mahal. Yang sangat indah dibayar dengan darah anak domba. Biarlah kami menghargai dan menikmati persekutuan dengan Engkau di dalam kehidupan kami setiap hari. Baik dalam keadaan lancar maupun dalam kesulitan-kesulitan. Biarlah justru waktu itu kami lebih merasakan persekutuan, bahkan pertolongan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui apa yang sebentar lagi kami hirup, kami diingatkan. Kami dan Engkau satu adanya. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita menerima. Dengan tetap berdiri. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, mari kita menggerakkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Cawan akan dikumpulkan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Kepadamu Tuhan sekali lagi kami mengucap syukur. Persembahan total Kau berikan kepada kami. Korban total Kau berikan kepada kami. Ketika Engkau mengkorbankan diri di atas kayu salib. Namun harus kami akui ya Tuhan apa yang kami kumpulkan sekarang ini.
tidak sebanding dengan semua yang sudah kau perbuat untuk kami. Tetapi kami tetap mau mengumpulkannya ini dalam satu rasa syukur yang melimpah pada kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau terima dan bahkan kuduskan apa yang kami kumpulkan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan surga, bahkan boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus dengan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami sekali lagi berterima kasih kepadamu. Kami sungguh menikmati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami diingatkan, bukan satu hal yang mudah untuk menjadi anak-anak-Mu yang jelas sudah mempunyai hidup yang kekal. Harus dibuktikan melalui sebuah perubahan yang radikal di dalam kehidupan kami. Bagaikan seperti memulai dari awal kembali. Tetapi kami percaya, bukan mengandalkan kekuatan kami. Sebab kalau mengandalkan kekuatan kami tidak mungkin. Itu sebabnya anugerah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami. Kami mau terus-menerus ya Tuhan membuka hati, mempersilahkan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami. Kami mau terus-menerus bagaikan pohon, merambatkan akar-akar pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami. Sumber hidup kami yang kekal. Dan kami bahkan juga mau dibangun di atas Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah tekad kami ini boleh kami ingat. Khotbah hari ini boleh dilupakan secara keseluruhan isinya. Tapi biarlah tekad kami untuk berakar dan dibangun di dalam Kristus. Itu menjadi tekad yang mudah kami ingat. Bahkan yang terus-menerus kami jalankan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat-saat kami bersukacita merasakan persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Kami sebagai anak-Mu dan Engkau sebagai Bapa kami yang di surga, kami berdoa meminta. Jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, persoalan apapun itu ya Tuhan, yang tidak mungkin hamba-Mu sebutkan satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kelegaan kepada mereka. Ketika mereka datang menjawab panggilan-Mu yang berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Engkau menjanjikan kelegaan. Dan biarlah kami masing-masing satu persatu ya Tuhan datang kepadamu untuk mendapatkan kelegaan. Bahkan damai sejahtera di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Dengan rasa syukur itulah kami berkata dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, damai sejahtera dan penghiburan yang ditinggalkan oleh Kristus yang bukan dari dunia, persekutuan, pertolongan dan pemeliharaan di dalam Allah Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk, doa teduh.